arti jin saka itu Pak Ustaz? Jin saka itu adalah jin warisan dari datuk dulu. Datuk kita berkawan sama jin, mereka menjalin MOU, Memorandum of Understanding between me and you. Setelah datuk awak mati, nyo datang ke apa awak. Setelah bapak kita mati, dia pun datang ke kita. Pas kita sedang duduk-duduk, dia datang, hai Abdul Somad, aku adalah jin saka yang dulu dekat dengan datukmu. Setelah datuk kau mati, aku tetap hidup, aku datang ke bapakmu. Setelah bapakmu mati, aku tetap hidup, sekarang aku datang kepada engkau. Maukah engkau melanjutkan pertemanan ini? Wih, aku tak perlu berteman dengan engkau, karena temanku di FB fanpage sudah 1,5 juta. Kalau kita menjalin hubungan sama dia, maka dia akan terus. Dia berdiam diri dalam cincin, cincinnya dijaga. Nanti kita mati, datang dia ke anak kita. Dia berdiam diri dalam keris, kerisnya dimandikan setiap malam 1 surah dengan 7 air kembang, air limau, air jeruk macam-macam. Nanti dia datang terus, maka tinggalkan sampai akhirnya dia pergi. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah, dia tak bisa ikut sama kita. Dia mau ikut makan, kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, dia tak bisa ikut makan. Dia mau ikut tidur sama kita, kita baca bismika Allahumma ahya wa amut, dia tak bisa ikut tidur. Dia mau ikut kamar mandi, kita baca Allahumma na'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Dia mau ikut menjalin hubungan, kita baca doa hubungan, maka tak bisa. Akhirnya lama-lama dia tak sedap sini kata dia pun cabut, carinya tempat lain. Saya mimpi dimasukkan setan ke dalam tubuh saya. Setelah masuk setannya, tiba-tiba saya langsung sadar. Sekarang saya selalu merasakan ketakutan dan selalu berdebar-debar. Besok pagi atau sekarang habis pengajian ini langsung ke Al-Falah, jumpai Ustadz Zafrullah. Mudah-mudahan dia masih ada di lantai 2 Al-Falah Jalan Sumatera. Ustadz Zafrullah, kalau pulang dari sini sudah kemalaman, besok pagi datang ke Al-Falah, jumpai Ustadz Saifullah. Ujungnya sama-sama Allah. Kalau siang Saifullah, kalau malam jadi Zafrullah. Ustadz kita bidang ruqyah datang. Kalau penuh, pergi ke rumah sakit ibu dan anak Zainab. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di basement bawah ada tempat ruqyah, minta ruqyah. Tapi nanti pulang ke rumah ruqyah sendiri. 7. Pertama baca Al-Fatihah. Setelah itu baca awal Al-Baqarah 5 ayat, wa ulaikumul muflihun. Setelah itu baca ayat kursi. Setelah itu baca ujung Al-Baqarah 3 ayat dari lillahi mafiz. Habis itu kulhu 3 kali, wal falaq sekali, qul binas sekali. 7. Tiupkan kita telapak tangan. Sapukan ke muka, ke kepala, ke badan. Nah, sudah itu ditiupkan ke air. Tiupkan ke air yang 7 tadi. Habis itu air itu diminum. Nah, alhamdulillah tak ada respon. Berarti tak ada jin di dalam. Pak Ustaz, seandainya kalau punya Quran yang sudah jelek dan sobek-sobek, sebaiknya diapakan? Dibakar. Ambil bensin, siram, bakar. Kalau disimpan bagus juga, ada lemari khusus simpan. Tapi khawatirnya nanti anak menantu kita tak tahu, dijual mereka, dijualnya dijadikan nanti trompet tahun baru. Sudah tertangkap tahun lalu, trompet tahun baru Natal rupanya dari sampul-sampul Quran. Ini penghinaan luar biasa. Nanti kalau mau nikah anaknya, jangan buat surat undangan pakai Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaj. Jangan lebih. Terjemahan boleh dengan nama Allah, jangan. Surat undangan diserak-serak, jangan dipijak-pijak. Penghinaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Dibakar boleh. Makalah-makalah mahasiswa yang bagus-bagus saya sorter, saya simpan, saya jilid. Yang tak berkualitas banyak salah, tapi ada ayat-ayat Quran di dalam, saya bakar. Suatu karton besar. Sayang Pak, jual aja, ganti kardus. Nah, ini ayat Quran. Nanti diinjak-injak orang, berdosa saya. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap teman yang gay? Masukkan dia program, nama programnya Be a Man. Di Pekanbaru belum ada lagi, tapi perlu dibuat. Melihat dari pertanyaan ini nampaknya udah ada gelagat-gelagat. Be a man, jadilah kau laki-laki yang perkasa, yang melambai-lambai. Ustaz, bisa potong gak? Ada yang ngajak saya foto kan? Be man, jadilah kau laki-laki yang perkasa. Dia harus diobati, dia bisa sempurna, bisa dia sehat balik. Banyak yang sudah mengaku. Ada yang WA ke saya ini dulu gay Pak Ustaz, tapi setelah saya latihan saya bisa sehat lagi sempurna. Bisa. Siapa bilang tak bisa? Saya mohon doanya Pak Ustaz, saya rajin sholat, tapi saya pakai narkoba juga.
Saya mohon doa sama seluruh jamaah agar saya dijauhkan dengan namanya. Pecandu narkoba tak bisa dipenjara. Pecandu narkoba mesti ikut program rehabilitasi. Tempatnya di Indonesia dua. Yang satu BNN di Bandung, Badan Narkotika Nasional. Yang satu lagi pesantren Abah Anom, Suryalaya, Tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Nanti disiram pakai air, lalu dizikirkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, lahir pergi hantu-hantu setan yang menggoda. Jangan dibiarkan gitu saja. Adikku jangan kau malu. Nanti saya kenalkan sama ormas, organisasi sosial kemasyarakatan, NGO, non-government organization, supaya nanti disalurkan ke rehabilitasi. Sudah banyak yang ikut, alhamdulillah sehat. Saya termasuk diajak untuk membimbing. Nanti setelah dia sehat, dikerjasamakan dengan dinas sosial, dikasih ceramah, dikasih modal untuk jualan, untuk usaha baru, supaya bisa bermasyarakat. Disehatkan dulu, karena kalau disimpan dia sakit. Orang sakit tak bisa dimarahi, orang sakit tak bisa dipenjara, dia harus disembuhkan penyakitnya. Jangan malu punya anak, punya keluarga pecandu narkoba. Karena kalau kita malu, kita membiarkan dia, nanti akhirnya dia mati, sakau segala macam. Nanti saya kasih nomor. Saya minta nomornya 4 mata Pak Ustaz. Jangan 4 mata, 3 pun bisa saya kasih. Pak Ustaz, anak saya ini kena narkoba Pak Ustaz. Tolonglah doanya Pak Ustaz. Bentar ya, doanya ya, catat 0813. Doa apa tuh Pak Ustaz? Nomor BNN. Saya tak mau lah anak saya ditangkap, terserah saya bilang. Akhirnya 2 bulan depan jumpa, senyum. Ibu kok senyum? Alhamdulillah anak saya sudah ditangkap. Bulan berikutnya sudah sehat. Bulan berikutnya sudah bisa bermasyarakat. Mohon penjelasan Ustaz tentang penguasa Ruwaibidah. Apakah penguasa saat ini sudah termasuk penguasa Ruwaibidah? Tentang hadis Ruwaibidah udah kita kaji dulu di An-Nur. Ingat tak? Ada videonya. Ruwaibidah apa itu? Orang yang tidak paham tapi berbicara masalah hukum, masalah tata negara, masalah kepemimpinan. Ruwaibidah namanya. Rajulun tafihun yatakallamu fil umuril ammah. Rajulun tafih, tak punya keilmuan, tak punya bakat, tak punya apa-apa, tapi berbicara mengurus urusan orang banyak. Di umuril ammah, tentang perkara orang banyak. Ruwaibidah. Akibat Perpu Ormas nomor 2 telah terjadi kriminalisasi dalam ulama, ormas Islam mengajar Islam. Bagaimana sikap Pak Ustaz? Umat Islam sudah. Profesor Dr. Yusril Islam Mahendra, pengacara-pengacara Islam sudah menyuarakan supaya yang menjerat-jerat. Kalau tidak nanti Ustaz tak bisa ceramah, hanya bisa khutbah, habis balik macam zaman dulu lagi. Buya Hamka ditangkap segala macam, bisa terjadi. Pokoknya kalau nampak saya tak ceramah, itu 2 kemungkinan, ditangkap atau keluar kota.